Monopoli yang dilakukan oleh VOC membuat rakyat Indonesia itu menderita secara ekonomi. Akhirnya memunculkan respon perlawanan dari tiap-tiap daerah. Misalnya dari Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa, dari Makassar ada Sultan Hasanuddin, dari Mataram ada Sultan Agung, di Aceh ada Sultan Iskandar Muda, dan juga di Maluku ada Sultan Muko. Nah, bagaimana sih sepak terjang perlawanan yang dilakukan oleh tiap-tiap daerah untuk melawan kongsi dagang VOC? Selengkapnya akan nanti dijelaskan. Yang pertama akan membahas mengenai perlawanan Aceh terhadap Portugis. Jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis ini membuat pengaruh baik bagi perdagangan Kesultanan Aceh, sehingga membuat perdagangan di Kesultanan Aceh ini menjadi ramai dan pesat, menggantikan perdagangan di Malaka. Nah, perkembangan yang pesat dan ramai yang dimiliki oleh Kesultanan Aceh ini menjadi ancaman bagi Portugis, sehingga membuat pada waktu itu Portugis melakukan serangan ke Aceh pada tahun 1524. Tetapi serangan tersebut ini belum bisa mengalahkan Kesultanan Aceh. Akhirnya bangsa Portugis ini mencari cara untuk mengalahkan Aceh atau melemahkan kekuatan Aceh, yaitu dengan menyerang dan juga mengganggu kapal-kapal dagang dari Aceh di berbagai wilayah. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Portugis tersebut ini membuat Kesultanan Aceh ini geram, terutama pada waktu itu Kesultanan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Akhirnya pada waktu itu Kesultanan Aceh ini mempersiapkan untuk mengadakan perang dengan Portugis di Malaka. Salah satunya yang dilakukan oleh Aceh sebelum melaksanakan perang adalah dengan mendapatkan bantuan dari berbagai sekutu yang terdapat dimiliki oleh Aceh, misalnya dari Calicut, Jepara, dan juga bahkan dari kerajaan Turki. Nah, akhirnya timbullah perangan antara Aceh dan juga Portugis pada tahun 1629. Nah, serangan ini yang dilakukan oleh Aceh terhadap Portugis di Malaka itu membuat Portugis itu kewalahan dan bahkan hampir mengalami kekalahan. Tetapi serangan tersebut ini belum bisa untuk mengalahkan dan juga mengusir Portugis dari Malaka. Nah, bentrokan-bentrokan tersebut antara Aceh dan juga Portugis ini setelah itu selalu terjadi terus-menerus. Tetapi belum bisa untuk membuat Portugis menguasai Aceh, dan sebaliknya juga belum bisa membuat Aceh mengusir Portugis dari Malaka. Akhirnya bentrokan tersebut ini diakhiri ketika kedatangan VOC di Indonesia. Berikutnya adalah perlawanan dari Maluku terhadap bangsa asing di Eropa. Pada tahun 1521, bangsa Portugis datang ke Maluku dan membuat pusat pemerintahannya itu di Ternate. Kemudian itu juga pula yang dilakukan oleh bangsa Spanyol, datang ke Maluku dan juga memiliki pusat pemerintahan di Tidore. Pada tahun 1529 timbullah perang antara Tidore dan juga Portugis. Ini dikarenakan pada waktu itu kapal-kapal Banda yang akan mengirimkan barang ke Tidore itu ditembaki oleh bangsa Portugis, sehingga menimbulkan peperangan di antara dua pihak tersebut. Nah, dalam perang tersebut Portugis dibantu oleh pihak dari Ternate dan juga Bacan. Nah, dalam peperangan tersebut itu dimenangkan oleh Portugis. Nah, setelah mendapatkan kemenangan, Portugis ini berubah sikapnya menjadi lebih kasar dan juga sombong, dan juga melakukan suatu monopoli terhadap rakyat Maluku. Nah, tindakan ini membuat rakyat dari Maluku ini geram dan akhirnya melancarkan suatu perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hailu. Nah, perlawanan ini yang dilakukan terhadap bangsa Portugis tersebut itu membuat bangsa Portugis mengalami kewalahan, dan akhirnya bangsa Portugis itu mencari cara lain untuk melemahkan perlawanan tersebut, yaitu dengan cara mengadakan suatu perundingan yang sifatnya itu tipu daya
diatasi oleh masa Portugis yang dilakukan oleh Sultan Hairun. Nah, dengan meninggalnya Sultan Hairun itu memunculkan suatu motivasi yang kuat bagi rakyat Maluku untuk kembali melancarkan suatu perlawanan terhadap masa Portugis yang pada waktu itu dipimpin oleh penerus dari Sultan Hairun, yaitu adalah Sultan Bahabullah. Akhirnya serangan dari rakyat Maluku ini dan berhasil untuk membuat Portugis tersebut itu kewalahan dan pindah ke Timur-Timur. Nah, penguasaan terhadap Maluku ini tidak berhenti sampai di situ saja. Muncul bangsa lain yang menguasai Maluku, yaitu dalam bentuk VOC dari Belanda. Nah, dalam penguasaan yang dilakukan VOC dan Belanda ini, pada waktu itu timbul suatu perjanjian yang bisa dikatakan konflik secara politik, yaitu dengan mengangkat Putra Alam sebagai penguasa Maluku. Yang sebenarnya pada waktu itu yang berhak untuk menjadi penguasa Maluku itu adalah Pangeran Nuku. Tetapi pada waktu itu VOC Belanda menimbulkan suatu kontroversi dengan mengangkat Putra Alam pada waktu itu. Dan akhirnya Pangeran Nuku itu geram dan bersiasat untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa VOC Belanda. Nah, dengan dibantu oleh bagian dari rakyat Indonesia bagian timur dan juga dibantu juga oleh Inggris, akhirnya serangan yang dilakukan oleh Pangeran Nuku ini berhasil membuat bangsa VOC ini menghentikan dominasinya di Maluku. Berikutnya akan membahas mengenai perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung terhadap VOC. Kerajaan Mataram adalah kerajaan besar di tanah Jawa. Terutama kerajaan Mataram ini mengalami keemasan ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Cita-cita dari Sultan Agung adalah ingin mempersatukan seluruh tanah Jawa dalam satu pimpinan, yaitu Mataram, dan juga ingin mengusir pengaruh dari bangsa asing di tanah Jawa. Makanya ketika VOC melakukan monopoli perdagangan di Batavia yang menimbulkan rakyat Batavia itu menderita, maka kerajaan Mataram ini persiapkan untuk melakukan serangan melawan VOC di Batavia. Akhirnya dipimpin pasukannya itu oleh Temung Boresa, pasukan Mataram ini bergegas dari Mataram menuju Batavia untuk melawan VOC. Ditambah lagi bantuan pasukan itu oleh Laskar Sunda yang dipimpin oleh Adipati Ukur. Nah, serangan ini akhirnya terjadi perang antara pasukan Mataram melawan pasukan dari VOC pada tahun 1628. Tapi serangan ini akhirnya itu menghasilkan kegagalan bagi pasukan Mataram. Ini dikarenakan pasukan VOC itu memiliki senjata yang lebih tangguh dan lebih unggul. Nah, kegagalan ini tidak membuat Sultan Agung ini menyerah untuk kembali melancarkan serangan yang berikutnya. Belajar dari kegagalan dari serangan yang pertama, pasukan Mataram ini kemudian lebih mempersiapkan untuk menghadapi peperangan melawan VOC dengan menambah pasukan dan juga membangun lumbung beras sebagai persediaan perang. Akhirnya timbullah serangan yang kedua pada tahun 1629 untuk melawan VOC di Batavia. Nah, serangan ini cukup lebih berbeda karena serangan tersebut lebih kuat dan bahkan membuat VOC itu kewalahan. Dan bahkan pasukan Mataram ini berhasil menghancurkan benteng VOC di Batavia, yaitu benteng Hollandia. Nah, ketika akan mengepung dan melakukan serangan di benteng Bomel, muncul kabar bahwasanya Gubernur VOC Jan Pieterszoon ini meninggal dunia. Nah, ini kemudian menimbulkan motivasi yang kuat bagi para pasukan VOC untuk mengalahkan pasukan Mataram. Akhirnya pada waktu itu serangan yang dilakukan oleh pasukan Mataram ini kembali mengalami kegagalan. Tapi dengan serangan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari pihak Mataram ini adalah menjadi suatu awalan untuk melancarkan suatu perlawanan terhadap kekejaman dari VOC.
menjelaskan tentang perlawanan Banten terhadap VOC. Banten adalah tempat perdagangan yang sangat strategis dalam bidang perdagangan internasional. Makanya perdagangan Banten ini sangat diinginkan oleh VOC dari Belanda untuk dikuasai. Ketika Batavia itu dikuasai oleh VOC, situasi berubah. Muncullah suatu persaingan di antara VOC dan juga Banten dalam bidang perdagangan. Pada masa pemerintahan dari Sultan Hasanuddin, perdagangan di Banten ini mengalami perkembangan yang sangat ramai dan juga pesat. Ini ditandai dengan banyak sekali kunjungan dari para pedagang dari Eropa dan juga mengembangkan hubungan dagang dengan para pedagang dari Persia, India, dan juga Cina. Nah, perkembangan yang dialami oleh Banten ini jadi disukai oleh VOC. Makanya, untuk melemahkan perdagangan tersebut, VOC sering melakukan gangguan terhadap para pedagang yang berasal dari Maluku dan juga Cina ketika ingin ke Banten. Nah, untuk membalas tindakan dari VOC, Kesultanan Banten juga melakukan gangguan terhadap kapal-kapal VOC yang berada di wilayah lain dan juga melakukan perusakan kepada tanah-tanah milik dari VOC. Nah, untuk menghadapi serangan dari Banten ini, VOC membangun benteng-benteng. Salah satunya adalah benteng Norwich. Dan Banten juga untuk menghadapi serangan dari VOC melakukan pembuatan saluran irigasi untuk sebagai jalan transportasi ketika nantinya akan perang. Nah, untuk melemahkan posisi dari Banten yang pada waktu itu yang sangat kuat, VOC ini menerapkan cara lain dengan menerapkan politik David Impera dengan memberi pengaruh dengan mempengaruhi Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayase, yang memberikan pengaruh seolah-olah nantinya itu Kesultanan Banten ini akan direbut oleh saudaranya sendiri, yaitu Pangeran Purbaya. Nah, dengan siasat dan politik David Impera yang diberikan oleh VOC terhadap Sultan Haji, ini membuat Sultan Haji kemudian menyerang ayahnya sendiri dengan bantuan dari VOC, yang akhirnya membuat pada waktu itu Istana Surosowan ini berhasil direbut oleh Sultan Haji lewat bantuan dari VOC. Dan Sultan Ageng Tirtayasa harus pindah ke istana di Tirtayasa. Nah, walaupun demikian, Sultan Ageng Tirtayasa itu tetap melancarkan usaha untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya yang ada di Istana Surosowan, walaupun sampai akhirnya gugur pada tahun 1692. Adalah perlawanan Makassar terhadap VOC. Makassar adalah suatu kerajaan yang berkembang di bidang perdagangan. Jadi dikarenakan Songgoku yang merupakan wilayah Makassar itu memiliki letak yang strategis, termasuk jalur singgah perdagangan antara Maluku dan juga Malaka. Nah, kerajaan Makassar juga memiliki prinsip kebebasan untuk datang ke Makassar dan juga menolak untuk mengumpul. Makanya banyak sekali para pedagang asing yang datang ke Makassar, dan juga banyak loji yang berdiri di Makassar. Nah, karena wilayah Songgoku ini sangat strategis, makanya VOC ingin menguasai wilayah Makassar. Caranya agar supaya dapat menguasai Makassar yaitu dengan melemahkan perdagangan dari Songgoku dengan cara memblokade perdagangan dari Songgoku. Nah, tindakan tersebut ini membuat Kesultanan dari Makassar ini yang dipimpin pada waktu itu oleh Sultan Hasanuddin geram dan akan melakukan persiapan untuk perang melawan VOC. Dengan cara persiapannya itu membangun benteng-benteng di pesisir pantai dan juga meminta bantuan terhadap sekutu-sekutu dari Makassar. Sedangkan di lain pihak, VOC menerapkan politik David Impera dengan menjalin hubungan dengan Arupalaka yang merupakan pangeran dari Bone. Dan akhirnya timbullah perang pada tahun 1667 antara Makassar dan juga VOC yang dinamai dengan Perang Goa. Nah, pada waktu itu akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh VOC karena VOC itu memiliki senjata yang lebih tangguh dan juga mendapat bantuan dari Arupalaka dari Bone. Nah, perang ini juga diakhiri oleh suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bongaya, yang isinya itu Goa harus mengakui monopoli perdagangan VOC dan juga Goa harus mengusir para pedagang asing yang ada di Makassar, dan Goa harus
membayar biaya perang.